Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Program ini akan mengangkat kisah dari para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di ladangnya. Dan saat ini program Living for Christ Indonesia ada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Cilacap. Dan saat ini sudah hadir seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Hambanya yang bernama Bapak Pendeta Agustinus Todabaru. Amin. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Dari gereja Kristen Setia Indonesia GKSI. Puji Tuhan. Di sebuah desa di Karangpucung, Cilacap. Terima kasih, saya ucapkan shalom pada kita semua. Nama saya Agustinus dan saya asli dari Nusa Tenggara Timur, dan saat ini saya melayani di daerah Cilacap, Karangpucung. Puji Tuhan, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena itu semua anugerah dan mujizat Tuhan. Amin. Kalau secara manusia kita tidak ada apa-apanya. Saya bukan orang hebat, saya juga bukan orang pintar, tapi itu hanya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yang saya mau saksikan bahwa pertama, tidak punya rencana jadi hamba Tuhan, tidak punya impian menjadi hamba Tuhan, tapi ketika tamat dari SMA itu sudah tidak punya keinginan untuk kuliah. Sempat saya kerja tidak kuat juga, sempat juga pernah jadi pemulung. Pernah juga ya bukan tukang pukul sih, tapi kalau berkelahi, mabuk, main judi, itu dulu kerjaan saya. Kerjaan saya waktu sebelum kenal Tuhan. Ya. Pokoknya saya keluarga Kristen, tapi untuk mengenal Tuhan secara pribadi itu tidak ada dalam artian bahwa ke gereja ya hanya ke gereja. Dan saya SMP hanya 1 kali ke gereja, SMA 1 kali ke gereja juga. Wow, padahal Kristen ya Pak Agustinus? Kristen banget. Yang pertama itu waktu saya masih kerja, punya prinsip bahwa yang penting hari ini. Hari ini saya rokok, hari ini saya minum, hari ini saya main judi, dapat ya udah cukup, bersyukur gitu. Tapi satu ketika sepupu saya kan kerja di Bali, dan ketemu seorang pendeta Nasarene juga. Akhirnya dia dikasih brosur, dan kita lihat brosur itu dan lihat uang kuliahnya sedikit murah, dan tulisannya kuliah hamba Tuhan. Jadi pikiran saya bahwa kuliah hamba Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang akan membuat sesuatu yang luar biasa. Di situ kita mengambil keputusan saya mengambil keputusan, dan bapak saya pun tidak setuju tidak mempercayai kalau saya akan jadi hamba Tuhan. Bapak saya itu hanya bilang nggak yakin dengan keputusan yang model kamu jadi hamba Tuhan gitu loh. Karena apa? Ya nggak memang tidak ada potongan-potongan jadi hamba Tuhan gitu. Masa iya ya dibilang preman ya iya gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan satu perubahan di tahun 2003, saya turun ke Jogja kuliah dengan otak pas-pasan. Bukan pas-pasan lagi, karena nggak pernah belajar, Bu. Saya mulai belajar jujur, saya waktu kuliah. Saya baru mulai belajar. SMP, SMA itu yang penting naik. Waktu SMA itu diluluskan, bukan saya lulus. Diluluskan, tapi saya datangi kepala sekolahnya, bapak yang lulus apa saya yang lulus. Waduh, berarti dengan ancaman ya. Jadi bilang ya udahlah, Agus yang lulus bukan bapak yang lulus. Jadi akhirnya jam 4 sore baru kita terima surat kelulusan, dinyatakan 100% lulus, termasuk saya diluluskan. Jadi melalui pengalaman itu akhirnya saya kuliah, dan itu nilainya juga nggak tinggi,
Kadang-kadang juga hampir nggak Kuliah lolos. apa Pak? Ambil apa waktu itu? Ya teologi. Oh, baru Jadi, belajar itu tuh Pak ya? Saya baru belajar. Baru serius untuk sekolah ibaratnya? Artinya pokoknya segala sesuatu belajar di situ. Belajar menatah bagaimana untuk bisa menghafal apa segala macam, belajar untuk bisa menyadari segala sesuatu, belajar untuk bisa meninggalkan hidup yang lama. Artinya bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan yang lama itu mengikuti gitu loh. Apalagi sampai di tempat yang dimana tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pacaran aja tidak boleh, kan gitu kalau udah masuk teologi itu kan. Pacaran aja tidak boleh, sementara kita SMP, SMA kan bebas. Setelah kita dewasa kok mau diatur gitu kan. Jadi di situ saya banyak belajar dan akhirnya puji Tuhan dengan nilai yang pas-pasan, dengan nilai yang tidak tinggi, saya lulus dan akhirnya wisuda. Dan puji Tuhan akhirnya bapak saya baru percaya bahwa saya menjadi hamba Tuhan itu setelah saya wisuda. Berarti titik pertobatan Bapak ya, sadar dan bertobat itu pada saat kuliah di STT ya? Kuliah di STT tahun 2003, saya bertobat tahun 2005. 2005, puji Tuhan. Nah tentunya Bapak itu kan mengalami satu kehidupan yang ada titik di mana berbalik. Terus Bapak pasti sekarang kan punya gereja. Kalau gereja belum. Oh belum. Masih kontrak. Oh masih kontrak. Artinya sudah merintis ya Pak ya? Jemaat puji Tuhan kan di desa. Iya. Jemaat itu kalau dari kakak baru 13 kakak. Oh luar biasa. Tapi kalau hadir semua itu sekitar hampir 30. Kalau hadir semua. Iya. Udah campur anak-anak segala macam. Tapi artinya belum ada bangunan gereja sementara masih sementara ya. Masih kontrak. Percaya Pak Agustinus kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan sempurnakan, Tuhan sediakan. Amin. Amin. Nah tentunya Bapak ini begitu antusias ya untuk pengen punya gereja dan di dalam pada saat membangun pelayanan Bapak tentunya ada satu visi misi yang menggerakkan Bapak. Gitu. Visi misi yang Bapak sehingga mau sampai ngontrak nih sementara sambil menunggu Tuhan memberikan satu bangunan yang permanen ya. Yang jelas yang pertama kenapa kita berani ngontrak ya berbicara panggilan sih. Pelayanan itu kan bukan keinginan, Bu. Ya. Ada banyak orang yang bisa ingin melayani Tuhan. Ya. Itu pertama. Ada banyak orang yang punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Entah kemampuan dalam kepintaran, ekonomi, segala macam. Tapi kita harus belajar ketika Daud mengalahkan Goliat. Samuel ingin mengurapi anak-anak Isai dan yang gede-gede besar ya. Ketika Samuel berkata bahwa inilah yang dipilih Tuhan yang karena badannya besar tinggi. Tuhan berkata enggak, bukan itu yang aku mau. Betul, Tuhan pilih hati. Nah, akhirnya sekarang kan firman Tuhan berkata bahwa manusia hanya bisa melihat apa yang di depan matanya. Iya. Tapi aku melihat hati. Nah, artinya apa? Bahwa pelayanan itu panggilan, bukan keinginan. Dan tidak semua orang bisa melayani. Atau bisa melayani. Padahal punya kemampuan melayani, tapi tidak mau ya Pak. Betul. Ya? Jadi dalam hal ini kami jemaat dan saya sebagai gembala untuk kedepannya kami berpikir bahwa ngontrak dulu untuk sementara tidak apa-apa. Ya. Yang penting, yang paling penting bagi kami adalah kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, dan ada tempat di mana kami bisa memuji Tuhan. Amin, amin. Apakah keinginan kedepannya? Ya, yang jelas bahwa pengen punya di iman kami untuk jemaat itu tahun 2024 minta sama Tuhan pengen punya tempat sendiri, sederhana tidak masalah, yang penting tidak ngontrak. Amin. Gitu. Pak, Gitu. ada kendala nggak Pak yang Bapak alami sementara ini? Kalau kendalanya ya puji Tuhan untuk pelayanan
untuk pelayanan, berjalannya pelayanan sih lancar. Tidak ada kendala yang, hanya kendala kami hari-hari ini ya karena memang tempat yang kami ngontrak itu di tahun yang akan datang itu akan naik lagi. Naik lagi. Pasti terus, Tuhan sediakan. Amin. Tapi kendala yang paling utama adalah di mana kami ya tidak ada kebebasan karena ada yang menghalangi, bukan. Tapi kalau masih ngontrak dengan tempat yang ya sempit apa segala macam itu sudah nggak muat ya Pak sekarang? Kalau pada hadir semua nggak muat. Nggak muat. Kedepannya itu ya bisa menjadi punya tempat sendiri untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak terlalu mewah, yang penting bisa tempat untuk beribadah. Pasti Tuhan tahu tempat yang paling cocok buat Pak Agustinus. Amin. Pak, bagaimana pernah mengalami mukjizat Tuhan Pak sehingga Bapak begitu antusias untuk melayani? Saya melihat ini pasti ada satu pertemuan pribadi dengan Tuhan. Saya banyak mengalami kendala sebelum saya itu pernah melayani daerah sini masuk lagi sana Bu. Saya melayani itu nggak pernah pakai sepatu kayak gini. Selalu pakainya pakai sepatu bot karena jalan ini dulu lumpur. Nah, ketika pulang ibadah kita lewat di sana itu kan ini laut, kali ini kali laut ini. Nah, jembatannya bambu. Nah, istri saya goyang sedikit itu karena kaki saya udah nggak bisa nginjak. Ya udah kita masuk ke kalinya. Jadi kita jatuh di kali. Saya jatuh dengan istri sama motor. Dan motor itu masyarakat yang nyelam ngambil. Jadi saya dengan istri hanya bisa menyelamatkan diri. Dan ya memang apa ya yang bikin antusias itu ya karena di saat jatuh, di saat tidak mampu, di saat tidak kuat, ya di situ kuat gitu loh. Di situ ada kekuatan gitu. Kayak ada sesuatu kekuatan yang menopang Bapak. Iya, betul. Karena apa? Kalau berpikir bahwa udah jatuh kayak gitu, nggak mungkin selamat. Ya kalau selamat sih udah pasti selamat. Tapi dalam artian dapat apa sih melayani di desa? Oh, ya kan? Okay. Kalau kita berpikir secara logika, ngapain capek-capek ya sampai dapat apa jatuh sih? ke kali Melayani kalau melayani 50-60 orang sih kita bisa berpikir. Melayani 5-6 orang, udah jatuh 5-6 orang, dapat apa sih kita? Tapi tetap semangat ya. Kalau mau berpikir secara logika. Iya. Tapi kalau kita berpikir secara rohani bahwa 5 atau 6 orang, karena Daud itu dipakai oleh Tuhan, dia menggembalakan kambing domba itu hanya 2 atau 3 ekor. Dia menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama karena dia setia. Iya. Dia setia dengan 2 atau 3 ekor kambing betul. itu. Yang kedua, kenapa dia bisa dipakai? Karena dia berani melindungi. Iya. Ketika ada binatang yang mau menyerang, Daud pasang badan. Dia berani mati untuk kambing dan dombanya itu. Iya. Dan yang ketiga, dia punya tanggung jawab yang besar. Ya, amin. Dan tanggung jawab itu walaupun secara manusia hanya 2 atau 3, tapi ini loh tanggung jawab. 1 jiwa bertobat, Malaikat. seisi malaikat di surga bersorak-sorai. Jadi artinya bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, saya punya pikiran bahwa melayani Tuhan itu kalau kita ngejar, kalau secara tidak ada bukan orang yang ngejar sesuatu yang bendawi ya. Artinya materi. Kalau kita berpikir melayani Tuhan dapat sesuatu, rugi kita. Iya. Tetapi kalau ini panggilan, saya pastikan bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Sesuai dengan Amin. kekayaannya, kan gitu. Amin. Jadi Yes. Amin. Artinya bahwa saya punya tekad, saya punya semangat itu bahwa saya ini orang kecelakaan 7 kali, Bu. 7 kali kecelakaan selamat terus. Berarti Tuhan mau pakai Bapak, kehidupan Bapak menjadi berkat bagi banyak orang ya. Kecelakaan terakhir, kepala saya itu masuk kayak gini, lutut saya begini. Jadi kelipat.
motor ban depan itu angka 8. Oh. 2 orang saya tabrak. Oh. Tuhan tolong. Dari situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah gak mau kecelakaan dan aku mau melayani Tuhan. Amin. Dan Amin. yang paling menarik bahwa dari keluarga yang nggak disenangi, ya papa saya orang keras. Ya, Papa saya tapi orang Tuhan keras. mampu ya mengubahkan dan Bapak bahkan dipakai Tuhan ya. Ketika saya pergi kuliah dia hanya kasih uang 1 juta. Saya kuliah, saya kerja sambil kerja, Amin. bisa bayar Tuhan uang sediakan. kuliah. Dan dari umur kecil sampai setelah wisuda baru ngalamin namanya dipeluk papa. Oh. Ketika pulang dari jauh papa lihat. Iya. Sebenarnya papanya Pak Agustinus itu kasihnya tersembunyi. Nggak tahu, tapi Makanya pada waktu betul-betul diekspresikan ya. Wah, ini ada. setelah saya pulang terharu juga. habis wisuda diliatin dari jauh. Hampir pingsan karena baru kali itu dari kecil sampai umur sudah wisuda Wow. dia peluk, dia berkata, kamu anak. Oh, haleluya. Ya, nggak kuat. Luar biasa ya kasih Tuhan turun atas hati papanya ya. Dan akhirnya ya, apapun yang aku ngomong dia dengar hari. Ya, Apapun amin. yang aku ngomong dia Haleluya. dengar. Nah, terakhir nih Pak Agustinus, kerinduan Bapak yang terdalam Kerinduan dalam pelayanan sekarang ini yang mungkin belum Bapak capai. Kerinduan yang pertama, yang jelas yang pertama menjadi berkat bagi keluarga. Amin. Karena titik utama kehidupan pelayanan itu kan keluarga. Yang kedua, menjadi berkat untuk banyak jiwa. Amin. Banyak jiwa yang diberkati oleh Tuhan Amin. lewat Amin. kehidupan kita. Amin. Lewat pelayanan, lewat apapun, ya itu bisa menjadi berkat. Dan harapan kami melalui jemaat yang merayap, artinya yang berjuang bersama dengan saya hari ini, yang mau menderita bersama saya dengan hari ini itu supaya bisa merasakan, melihat mujizat Tuhan ke depan itu seperti apa yang Amin. Tuhan akan kerjakan. Amin. Dan iman kami yakin di tahun 2024 bukan memaksa Tuhan, tapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata akan diperlihatkan oleh Tuhan. Amin. Belum dilihat oleh mata, belum didengar Oleh telinga, telinga. belum muncul dalam hati, Tuhan sudah sediakan. Amin. Gitu. Selamat melayani Pak. Lebih dahsyat lagi Tuhan akan pakai Bapak. Terima kasih atas kesaksian dari Pak Pendeta Agustinus. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih banyak. Shalom, shalom. Mari saudara, kita harus terus mendukung pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan, terutama mereka yang ada di daerah kecil, terpencil, dan mereka mempunyai kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara, jikalau Tuhan menggerakkan saudara untuk memberkati, untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Agustinus, di layar saudara ada nomor rekening bank daripada hambanya, dan saudara boleh mentransfer persembahan kasih saudara kepada rekening yang tertera. Demikian kita terus menanggung semua beban-beban dan saling mendukung, dan percayalah bahwa dengan demikian kita itu akan memenuhi hukum Kristus, yaitu bertolong-tolongan. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Only for you. If you want to set me free, only for you. Only for you.